Selamat datang di Apotek ONS dengan saya Nastiti Laksmi Pramesti selaku tenaga teknis kefarmasian di sini. Ada yang perlu saya bantu, Mbak? Permisi sebelumnya, Mbak. Perkenalkan nama saya Almas. Di sini saya mau konsultasi. Jadi kemarin kan saya habis kena MAH, jadi pengen tahu lebih lanjut sih tentang MAH ini dan biar menjaga biar nggak kena lagi gitu MAH-nya. Oh begitu. Jadi Mbak di sini pengen berkonsultasi gitu ya, konseling mengenai obat MAH yang pernah Mbak konsumsi saat Mbak menderita MAH begitu ya? Betul. Oke, untuk kalau boleh tahu obatnya mereknya apa Mbak yang Mbak konsumsi? Milanta. Milanta yang sirup? Iya, yang sirup yang saset. sirup. Yang saset, oke. Nah, untuk obatnya itu apakah Mbak itu diresepkan oleh dokter atau inisiatif sendiri selama dikasih seperti itu? Inisiatif sendiri sih. Jadi kemarin itu kan saya sakit, jadi nggak bisa kemana-mana, jadi minta tolong ke teman, terus teman membelikan ya udah yang ada di toko itu yang dia beli, jadi nggak ada resep dokter. Oh begitu, jadi Mbak berdasarkan rekomendasi dari teman ya? Iya. Nggak ada resep dokter begitu ya Mbak ya? Betul. Oke, obatnya Milanta ya Mbak tadi. Lalu Mbak yang dirasakan setelah mengonsumsi obat tersebut bagaimana Mbak impact-nya? Apakah ada enakan seperti? Iya, ada enakan, udah nyeri-nyerinya hilang sih, perlahan hilang. Alhamdulillah, jadi udah baikan ya Mbak ya? Alhamdulillah, terus senang Mbak. Oke, lalu Mbak apakah ada obat lain, obat penunjang lain selain Milanta ini yang Mbak konsumsi? Enggak ada sih, itu Milanta aja sama air putih. Gitu. Jadi Mbak selain Milanta ini nggak ada obat lain ya? Tapi hanya didukung dengan banyak minum air putih seperti itu. Oke Mbak. Istirahat. Iya bagus sih Mbak itu, menunjang sekali gitu. Lalu untuk apakah Mbak mengonsumsi alternatif lain misalnya jamu, apakah iya atau enggak Mbak? Enggak sih, kemarin Milanta aja sama air putih gitu. Jadi nggak pakai jamu-jamuan ya Mbak? Jadi hanya obat saja karena sudah campur. Oh iya benar, hanya satu saja dan udah berefek ya Mbak. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Apakah Mbak di rumah ini punya saudara ataupun kakak, ibu atau paman itu yang mengingatkan Mbak terkait jadwal mengonsumsi obat ini, atau kan Mbak mengingatkan diri sendiri aja gitu, nggak ada yang mengingatkan? Kemarin sih kebetulan lagi di kos ya, nggak lagi di rumah, jadi adanya teman, nggak ada saudara. Jadi itu mbaknya, teman saya beliin obat, terus udah langsung kayak nyuruh minum gitu, cepetan diminum biar dapat sehat gitu. Jadi masih ada yang mengingatkan lah Mbak, teman ya, karena waktu itu nggak di rumah seperti itu. Ya bagus sih Mbak ada yang mengingatkan, jadi kalau misal kita lupa jadi ada yang mengingatkan seperti itu. Oke Mbak, untuk mohon maaf ya Mbak, untuk kebutuhan konseling, jadi kami saya farmasis ingin bertanya lebih lanjut mengenai pola hidup keseharian pasien agar apa supaya kami bisa memberikan saran-saran terapi yang tepat dan sesuai seperti itu Mbak. Nah apakah Mbak berkenan untuk menceritakan bagaimana pola kehidupan sehari-hari Mbak, entah itu pola makan atau gaya hidupnya seperti apa Mbak? Oke. Jadi sebenarnya saya itu makannya rajin Mbak, mestinya 3 kali sehari gitu, tidak terlewat, tidak yang nggak sarapan itu, tapi tetap sarapan, makan siang dan juga makan malam. Tapi kemarin itu ya ada rasa-rasa lah ya kalau pengen jajan kayak gitu, jajan cilor kayak gitu, pedes kan, terus ya udah kayaknya itu harus juga habis makan sebelah juga sih. Oh gitu. Jadi untuk pola hidup sehari-hari sebenarnya makannya teratur ya Mbak, 3 kali sehari rajin gitu ya. Tapi ada di suatu waktu yang Mbak pengen banget jajan di luar seperti itu, cilor Mbak lebih tepatnya, yang mana itu pedas sekali gitu dan itu langsung ngefek ke lambungnya Mbak. Dan berminyak. Oh dan berminyak juga ya, betul Mbak. Nah apakah boleh tahu Mbak, apakah Mbak menderita MAH ini sudah lama? Apakah punya riwayat seperti itu atau gimana baru-baru ini? Sebenarnya punya riwayat, cuman nggak yang terlalu sering gitu Mbak. Jadi jarang banget untuk MAH ini sih sebenarnya. Mungkin kayak setahun sekali. Seperti itu, jadi jarang sekali ya Mbak, hanya pada waktu-waktu tertentu saja ya. Bahkan setahun sekali pun bisa ya. Seperti itu. Oke. Mungkin Mbak ada yang ditanyakan mengenai ini? Oh iya. Tadi kan terkait makanan pedas ya, karena penyebabnya cilor tadi, pedas dan juga berminyak. Apakah ada pantangan lain Mbak yang harus saya hindari gitu?
Oh gitu. Jadi pantangnya ini nggak hanya konsumsi ya, tapi gaya hidup ya Mbak. Oke. Ini ya Mbak, saya izin memberikan saran kalau bisa mungkin lebih dikurangi dulu untuk makanan yang bersifat pedas, asam. Lalu untuk minumannya mungkin dikurangi dulu Mbak, yang mengandung kafein seperti kopi, teh seperti itu. Nah terus untuk kehidupnya mungkin bisa mengurangi stres. Kalau misalnya lagi ngerjain tugas terus rasanya udah beban banget, ya rehat dulu, istirahat dulu seperti itu. Jadi tidak usah dipaksakan gitu. Lalu menghindari alkohol. Nah ini sangat berpengaruh sekali terhadap lambung kita, seperti itu Mbak, kurang lebih seperti itu. Lalu yang penting tuh kita aktif untuk menghindari minuman makanan seperti itu Mbak. Insya Allah nanti kalau kita istiqomah untuk kehidupnya sehat, entah itu makanan, kehidup, insya Allah nanti akan diberikan kesehatan juga oleh Tuhan, seperti itu. Jadi ya kehidup kemudian dari pola makan juga ya Mbak. Betul. Makasih ya Mbak atas masukan dan sarannya, semoga saya bisa lebih menjaga pola hidup dan pola makan saya. Ya, terima kasih juga ya Mbak sudah berkunjung di Apotek UNS. Terima kasih juga telah mempercayakan kepercayaan ini kepada saya untuk berikan konseling kepada Mbak Almas. Semoga Mbak Almas cepat diberikan kesembuhan. Terima kasih Mbak. Terima kasih Mbak.